Yesus itu adalah firman. Hah? Jadi podcast yang di situ bohong gitu. Jadi aku ngarang, karena aku dengar dari podcast Richard tinggal sama kamu sama Richard. Nah, Elia soalnya mau menggiring pabrik, saya itu congean. Elia tadi tadi dia membantah kapan aku mengatakan Yesus itu Bapa, kapan aku mengatakan dia Sang Firman. Si Elia ini begitu, kalau udah kelamin diganti kadang-kadang agak gila. Nggak apa-apa. Yang mau kelamin saya diganti kayak mau nggak kayak. Jangan diskusinya yang sopan ya, jangan membawa AA pribadi. Karena jangan bawa kelamin diganti, yang tersinggung nggak cuma satu orang. Halo, selamat malam semua, Lai. Shalom, selamat malam, Gozali. Iya, selamat malam para Lai semua ya. Jadi dari tadi akhirnya masuk juga Ratu Entok. Elia sehat? Ini Ratu Entok. Iya. Iya silakan. Iya betul, Ratu Entok. Elia sehat? Iya sehat. Kenapa? Oh iya, jangan selalu gas lah. Gak kenapa lah, gak ada utang kok, gak ada utang. Iya. Nah, jadi dari tadi kan Entok sudah mendengar semua nih penjelasan kalian. Oke, di sini kita fine, kita berdebat sehat. Kalau kita sekarang memisahkan bahwa Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Oke, mulai. Di sini aku yang percaya itu. Memang harus begitu. Iya. Karena karena secara akademis pun, kalau kita mau berdiskusi secara akademis, Yesus Kristus dengan Nabi Isa itu adalah dua tokoh yang berbeda. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada kontradiksi di antara kedua belah pihak. Yesus berarti nggak Isa Al-Masih ya, Elia? Berarti Yesus nggak Isa Al-Masih ya? Betul, bukan Isa Al-Masih yang di dalam keyakinan teman-teman Muslim tentu ya. Enggak, bukan. Kita sekarang fokus di kalian saja, karena aku tidak mau membawa. Begini, Ratu Entok begini. Sebelum abad ke-7, nama Yesus, nama Yunani Yesus itu adalah Yesus. Nah, orang-orang Syria Timur itu memanggilnya dengan Isa, di mana orang Syria Barat memanggilnya dengan Iso. Jadi orang-orang Kristen Arab pun, karena Rasul Paulus juga pergi menginjil ke tanah Arab, itu memanggil Yesus itu dengan Isa. Tetapi ini perlu digarisbawahi ya. Tetapi itu merujuk kepada Isa yang diperkenalkan oleh Rasul Paulus yang mati terpaku di kayu salib itu, di mana Rasul Paulus memberitakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Berarti di sini Yesus berarti si Yesus di sini anak dari si Maryam atau anak dari si Maria atau tidak? Anak dari Maria suku Yehuda, bukan Lewi. Berarti di sini memang pure ya. Berarti Maria pun ada dua ya. Betul. Begitu berbeda Maria. Ya, kecuali Ratu Entok bisa menjabarkan Maryam yang ada di dalam keyakinan ibu itu dari suku apa? Apakah dari Yehuda atau dari Lewi? Nah, kalau kita nanti larinya ke situ, nggak perlu pun Entok menjabarkan, kan sudah begitu banyak tuh. Aku kasih di feed aku, di story aku ya, untuk pembagian hal tersebut dari orang yang lebih berkompeten dibandingkan Ratu Entok. Karena kan dirimu kan paling historis. Jadi kesimpulannya sampai di mana? Jadi kesimpulannya seperti ini. Saya bertanya dengan hormat. Kesimpulan seorang Ratu Entok, Maryam dalam keyakinan ibu sendiri itu dari Lewi atau dari Yehuda? No, tidak seperti itu. Jadi kan di sini dirimu bilang kita tidak boleh bawa keyakinan kami kan. Jadi fokus untuk bertanya dalam versi kalian kan. Loh, kalau gini Ratu Entok. Kalau Ratu Entok hanya berkata fokus dalam keyakinan kami, tidak ada yang perlu didiskusikan berarti. Tidak perlu. Kenapa? Karena Yesus Kristus, bentar. Ada yang didiskusikan kok apa naik? Yesus Kristus, Yehoshua Hamashiach atau Yahshua Hamashiach dengan Isa Al-Masih itu adalah satu pribadi di dalam pemahaman iman kami yang merujuk kepada satu sumber sejarah yang sama. Sejak zaman gereja purba, sejarah mengenai Kristus atau historinya itu sama. Tetapi
jika ada orang lain atau kepercayaan lain yang membawa ide Isa yang berbeda daripada Isa yang diperkenalkan terlebih dahulu di dalam kekristenan pada abad pertama, kami tidak menolak itu. Kami menerima itu, tapi kami harus berani menyatakan bahwa itu bukan Isanya kami atau bukan Yesusnya kami. Kenapa? Secara historis berbeda. Meskipun memiliki persamaan nama fonetik, karena sejarah tidak bisa dibantah, Ratu. Iya. Nah, jadi gini ya Elia, setiap sejarawan itu pasti dia dominan akan menyeret untuk kepentingannya sendiri. Jadi kalau secara valid tidak ada sejarah historis itu yang bisa akurat. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Saya tanya dulu. Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus itu mati tersalib dan bangkit pada hari ketiga. Josephus Flavius itu orang Kristen atau orang Yahudi? Nah, itu kan sejarah kalian, Beb. Bukan sejarah kami. Beb, bukan. Itu orang Yahudi. Dia tak punya kepentingan apapun. Iya, betul. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan. Makanya judul bukunya tahu nggak apa, Ratu Entok? Judul bukunya aja Antiquities of the Jews. Dia tak punya kepentingan apapun dengan kekristenan, Mbak. Nggak ada. Jadi kenapa dia tulis dia? Kok ditulis dia? Iya kan tadi judul bukunya Antiquities of the Jews, sejarah Yudaisme. Ya karena di dalam Keyahudian dan dia adalah seorang sejarawan, maka dia mencatatkan peristiwa besar di dalam Keyahudian. Apa itu, Elia? Yang pertama, Yesus mengatakan ego eimi. Yesus raja itu, dia berkata bahwa akulah dia. Di mana dengan berkata demikian, orang Yahudi di zaman itu menganggap Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan itu adalah sejarah yang tidak bisa lepas. Karena hanya Kristus di dalam sejarah Yahudi yang menyamakan dirinya sebagai Allah. Hanya Kristus di dalam sejarah orang Yahudi yang menyatakan dan mengklaim bahwa dirinya adalah Allah. Maka itu dicatatkan dalam sejarah orang Yahudi. Karena memang peristiwa itu, penyalipan itu besar. Bahkan tidak hanya orang Yahudi, Ratu Entok ya. Apa kepentingan Cornelius Tacitus orang Roma dengan orang Kristen? Orang Roma itu penyembah pagan. Apa kepentingan mereka menuliskan sejarah mengenai Kristus? Apa kepentingan Marabar Serapion? Apa kepentingan Lucian dari Samosata? Tidak ada. Berarti kalau gini Elia, berarti kalau mereka kamu klaim tidak ada kepentingan, berarti tidak bisa dipercayain dong. Loh, kenapa tidak bisa dipercaya? Itu kan sejarawan yang mereka tidak ada kepentingan. Loh, misalnya begini, Ratu, ya. Ratu merayakan pesta pernikahan lah begitu, ya. Katakanlah pesta pernikahan itu hari ini saya katakan tanggal 20 lah, 20 Januari begitu. Ratu Entok merayakan pembukaan skincare ya, karena saya tahu Ratu Entok ini toko skincare. Nah, kemudian ada nih orang yang menyaksikan pembukaan itu megah dan mewah sekali. Dan mewah sekali. Dia hanya numpang lewat tetapi terkagum-kagum karena saking fenomenalnya acara itu. Kemudian dia mencatatkan di dalam kertas, dicatatkan begini. Dikisahkan bahwa seorang Ratu Entok toko skincare besar di kota Medan itu melakukan perayaan pembukaan skincare terbesar dengan tenda berwarna ini berwarna itu dan lain-lain di dalam sebuah kertas. Kemudian dia simpan tulisan itu. 2000 tahun ke depan tulisan itu ditemukan di uji karbon, uji papirus metodologi ilmiah. Dengan uji karbon ditentukan usia kertas itu berasal dari 2000 tahun lalu. Dan ternyata di dalam sejarah yang melakukan itu hanya Ratu Entok di kota Medan. Itu orang itu tidak punya kepentingan, tetapi metodologi ilmiah membenarkan itu. Tidak ada seperti itu, Beb. Setiap orang melakukan sesuatu. Coba. Logikanya gini ya. Logikanya gini. Setiap orang melakukan sesuatu karena pasti ada kepentingan. Tidak ada logikanya tidak bisa dikatakan tidak ada kepentingan. Pasti ada kepentingan. Seperti saya masuk kemari, kan karena ada kepentingan saya kan untuk diri saya dan untuk orang yang mengikuti saya. Kok nggak ngapain kita naik?
Di situ aja simpelnya. Tapi karena memang dasarnya iman kalian itu tidak mempercayai akan adanya logika, tapi selalu Loh, siapa bilang iman kami tidak punya logika, Bu? Jangan asal klaim. Ibu harus tahu kan ya. memang dibilang ketuhanan itu tidak bisa dipakai dengan logika. Kan seperti itu, banyak yang bilang seperti itu. Hanya disuruh mengimani saja, diimani saja, imani saja. Logika itu subjektif. Kenapa saya katakan kalau ibu berkata bahwa logika tidak pernah dipakai Kristen, ibu jangan menafikan kalender. Oke, berarti logika dipakai nih. Berarti sekarang kita sepakat Elia logika dipakai nih. Logika berarti Kristen berarti dipakai logikanya. Logika itu subjektif, ya, subjektif. Kalau Anda mengklaim bahwa Kristen itu tidak ada logika, misalnya ya, saya ikuti narasi Ratu ya. Berarti simpelnya, kenapa selama ini mengklaim kalian tidak boleh pakai logika, semuanya tinggal diimanin saja? Tidak bisa. Logika itu artinya apa sih, Ratu? Coba saya tanya Ratu dulu. Logika itu adalah hal yang bisa diterima dengan akal sehat. Oh, gitu. Memang semua akal itu menerimanya, itu namanya logika. Logika, oke. Logika itu berasal dari bahasa apa, Ratu? Saya tanya dulu. Oh, saya nggak juru ini, nggak juru bahasa. Makanya itu saya izin jelaskan ya, Ratu ya. Jadi kalau Ratu, saya dengar. Jadi kalau seorang Ratu mengatakan demikian, ini saya bantu jawab. Logika itu berasal dari bahasa Inggris logic, di mana logic itu berasal dari bahasa Yunani yaitu logos. Yesus Kristus itu adalah sang logos. Yesus itu adalah sang logika. Oke, Yesus logika. Berarti kalian logika. Berarti logika dipakai. Ya, harus dipakai karena kenyataan dan realita. Itu. Oke, karena berarti untuk ngomong. Berarti kan kita satu-satu dulu. Berarti kan logika dipakai. Nah, kalau logika dipakai, berarti kita harus bisa menjawab secara subjektif seperti kata Elia. Setiap orang berbuat kira-kira kalau logikanya ada kepentingan atau enggak? Lo tidak, belum tentu. Apa kepentingannya? Enggak, belum tentu. Kalau Anda saja, tapi tadi logikanya dipakai saja. Loh, sebentar saya tanya dulu. Premis Anda apa mengatakan bahwa itu ada kepentingan? Pada konteks apa? Hah? Sorry. Terus. Udah. Oke. Coba ulangi lagi, tadi saya lagi ada. Pada konteks apa? Tidak. Pada sekarang gini, Elia. apa? Logika itu semua dalam hal konteks harus ada logika. Tidak boleh logika subjektif, tapi giliran dirimu bilang harus ada dalam hal apa? Ya logika itu kan akal yang sehat, yang harus diterima dengan logika kita, dengan akal yang sehat, akal yang waras, akal yang memang dijangkau, harus dijangkau, dan karena memang itu kita pelajarin, makanya kita harus pakai logika, kan seperti itu. Nggak boleh ada pembagiannya tiba-tiba dalam hal apa. Nanti jatuhnya imanin aja, kan bingung kita kalau udah kita pakai logika. Jangan pakai imanin aja. Itu kesalahan kalian. Itu kesalahan kalian. Ketika Anda berkata, bentar. Ketika Anda berkata bahwa seseorang itu menuliskan berdasarkan kepentingannya, betul. Ada orang yang menuliskan berdasarkan kepentingannya, tapi masalahnya, apakah kepentingan itu menguntungkan dia atau tidak? Apa keuntungan bagi seorang Yahudi? Enggak, saya tanya dulu. Apa keuntungan bagi seorang Yahudi mencatatkan tentang kebangkitan penghujat Yahudi? Hah? Apa keuntungan seorang Yahudi? Sebenarnya Yahudi pun mengakui bahwa memang ada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu diakuin sama orang Yahudi. Itu Bu, Ratu Entok, udah itu jawabannya selesai. Kalau Ibu berkata tidak ada, argumentasimu sendiri mematahkan premismu sendiri. Kamu berkata Yahudi. Kan tadi dirimu bilang dia tidak ada kepentingan pribadi. Sekarang aku bilang udah pasti ada karena dia mengakui adanya Yesus. Dia kan orang Yahudi itu mengakui adanya Yesus ataupun Isa Al-Masih. Iya, makanya tunggu dulu, dengarkan dulu saya. Josephus Flavius orang Yahudi mencatatkan kebangkitan Yesus yang menghujat Allahnya orang Yahudi.
dalam anggapan mereka. Apa keuntungan bagi dia mencatatkan kemenangan yang menghujat kepercayaan mereka? Kalau Karena dia orang bukan Yahudi seorang jauh, edukator dan terus? sejarawan yang Oke, iya, Karena silakan. jauh sebelum, karena orang Yahudi, alasan gini, ini sekarang di Elia tanyakan untuk jawab ya. Nah, kenapa alasannya apa? Tetap Karena dalam jauh. koridornya, tetap dalam koridor saya. Tetap dalam koridor saya. Iya, Jangan lari karena kemana-mana. orang Yahudi itu tetap Silakan. menganggap Nabi Isa itu adalah Nabi diturunkan Allah. Karena jauh sebelum ada agama apapun, Tidak, Yahudi itu tidak, agamanya adalah Yahudi. agama Nabi Isa. Mana karena orang Yahudi menganggap Isa itu nabi. Waduh, apa RB Iya, ya udah Elia nanti lihat di story aku sama di feed Oke. aku bagikan Tunggu untuk dulu, data bentar, sejarahnya. Aduh. Sejak kapan Aku bagikan orang Yahudi nanti. nganggap Yesus itu nabi mereka, Pak? Aduh, udah rusak ini. Udah. Iya, Lanjutlah kalau gitu. memang itu seperti itu. Makanya kan tadi aku bilang jangan bawa agama aku, Kapan? bawa Ini aku Ratu dengan Entok, agama saya kalian tanya, saja, saya tapi tanya kalian dulu, tetap saya berkeras tanya. membawakan ajaran agama Sejak aku. kapan? Makanya Wan? aku Sejak kapan orang Yahudi mengenal Nabi Isa? Bawakan saya satu literatur keyahudian, atau mau saya Oke. atau mau saya panggil teman saya orang Yahudi. Bawa kepada saya satu Elia nih udah saja pasti nengok kan semua postingan aku tentang dirimu di feed aku kan? Enggak, saya nggak lihat itu, Ratu. Saya nggak peduli dengan Harus apapun yang dilihat dilakukan biar orang dirimu Yahudi. sadar bahwa dirimu itu hanya tahu untuk berbicara aja, yang penting bicara, tapi nggak pernah datanya selalu Oke, melenceng. nggak apa-apa. Itu kesimpulan Anda nggak apa-apa. Tapi saya objektif ya. Saya mau Ratu Entok mempertanggungjawabkan pernyataan yang keluar dari dirimu seorang ratu ya. Tunjukkan Iya, kepada nanti besok saya tunjukkan. Iya. Aku semua iya, tentang saya dirimu tahu. aku taruh di Saya feed tahu. supaya nggak hilang. Satu saja literatur keyahudian yang mengakui Nabi Isa. Satu saja. Ayo. Satu aja. saja. Karena jauh sebelum ada agama apapun di Yahudi sana, itu asal agama Yahudi itu adalah Islam. Oh, udahlah, Orang Kak. Yahudi itu Udahlah. beragama Islam. Iya, Ratu. Thank you ya, Ratu ya. Nah, mentah kan Elia. Makanya kalau dibilang satu aja buktinya, itu satu buktinya seperti itu. Karena memang Jadi jauh sebelum ada Kristen. gini bro, ya. gini Bu ya, itu klaim Ibu itu adalah seperti orang bermimpi. Kok bermimpi? Kenapa? Dengar dulu dong. Kenapa seperti orang bermimpi? Belum saya pernah baca literatur yang mengatakan bahwa para nabi semua itu agamanya Islam kecuali di dalam Besok Islam. saya tunjukkan. Saya kalau ngomong Oke, selalu sebentar, konsisten. Saya akan tunjukkan sebentar. faktanya. Oke, coba Ibu apa syahadatnya Raja Daud? Coba. Kalau syahadat Raja Daud itu kita tidak pernah tahu karena kita tidak mempelajari itu di Loh, Al-Quran. langsung Maksudnya ditanya untuk apa? satu udah selesai. Kalau orang masuk Islam kan wajib syahadat, Bu. Itu ya syahadat kami, asyhadu an la Oke. ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Coba, jadi syahadat Islam itu hanya itu, Bu. Iya. Oke, coba bro, saya Muslim 41 bro. Heeh. Syahadat itu sebenarnya ada 3 kalimat loh, nggak cuma 2 kalimat. 2 Syahadat kalimat. dari mana? Oke. Syahadat dari mana? Ada 5 kalimat. 3, nggak ada bilang 5. Nggak ada. Oke. Tiga, Saya 3, 5, Oke. 20, 15 nggak ada. Syahadat itu dari Oke. yang saya ketahui itu 2 sampai Oke, dengan saat ini. tenang. Saya bukakan, Bu. Saya Muslim 41 ya. Sahih Muslim nomor 41. Iya. Bentar. Bu, ini polos. Polos, iya. Kalian kan Iya. paling pinter, paling historis semuanya lah. Terus Ya nggak Bisa apa-apa. itu dulu nggak karena ini Iya, karena ini betul. room kalian. Kalau saya ngomong panjang lebar pun nanti saya Dengar ngerocok dong. pasti kalian matikan mic saya. Makanya saya ikutin Iya, aja dulu. sebentar. Enggak. Enggak. Ibu yang bacakan. Mana Nggak ada dimatikan. orang Islam yang polos? Oke, Nggak coba apa-apa, nggak Ibu apa-apa. baca. Ratu Entok, tolong jangan framing di room saya ya. Saya nggak pernah mematikan Oke. dari tadi. Oke, Bebas berarti sebenarnya. kalau saya ngerocok tanpa harus Oke. mendengar dulu berarti boleh ya? Iya, nanti kita adu songkat, Bu. Adu songkat kalau kayak gitu. Coba Ibu baca dulu, Bro. Kamu aja yang baca. Iya, Ibu langsung takut bacanya. Lihat ya. Kenapa saya takut? Rasulullah Kenapa saya Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Saya hanya takut kepada Allah. Barang Kalau kalian siapa- nggak ada saya takutin.
Tuhan kalian saja di salib kalian nggak bisa nolong, masa saya harus takut sama kalian? Mana mungkin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan rasulnya, bersaksi bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, anak hambanya, dan kalimah Allah yang dia letakkan pada Maryam dan ruh darinya. Surga itu benar adanya dan neraka itu juga benar adanya, di mana Allah akan memasukkan mereka yang dikehendakinya ke dalam surga melalui salah satu dari 8 pintu surga yang dikehendakinya. Oke, sekarang ini syahadat Islam. No. Syahadat Islam dari mana itu? Wah, Syahadat Islam dari mana? Kau baca dong, makanya. Jangan menciptakan. Itu saya Muslim 41. Kau baca dong. Tidak ada Muslim 41. Yang ada Muslim dan Muslim orang Islam. Dengarin. Hadis. Ratu Saya Entok ini kasih hadis. Hadis pun banyak hadis yang lemah. Siapa dulu yang ini sahih. Oh, tidak Ini sahih. Ini ada riwayatnya, saya bacakan nih ya, saya bacakan. Tidak sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa Abdullah wa semua menganggap sahih, tapi syahadat tidak ada seperti itu. Waduh, jadi gini aja deh. Yaudah, saya sudah tanya ini sama orang yang keturunan Arab yang bisa berbahasa Arab. Ketika saya tunjukkan ini, dia katakan tapi itu ya sudah betul. tidak ada berlaku untuk seluruh Dia bilang Islam itu di muka betul, bumi ini. benar ini. Kau Dia siapa menyangkal dulu? aja. Ya harus menyangkal, karena kan kalian sekarang sudah bebas. Tadi kan aku takut kalian matiin, makanya aku iya gitu. Tidak ada syahadat kita. Oke, tidak silakan pernah teman-teman itu. ya. Jadi syahadat Syahadat Islam kita itu. tidak pernah seperti itu. Aduh. Jadi ini Entok orang udah boleh dia bertanya. Kalian tidak boleh Kau bantah dong, mengatur Pak. syahadat kami. Jadi Itu sekarang aku mau bertanya. silakan. Minimal tunjukkan kepada saya 1 data Yahudi yang mengakui Nabi Isa. Setelah itu boleh kita lanjut. 1